Oke, kita akan melanjutkan materi kuliah menggambar teknik mesin, yaitu mengenai proyeksi ortogonal atau proyeksi pandangan majemuk. Jadi ini lanjutan materi sebelumnya, mana yang sebelumnya materi kita itu mengenai proyeksi pandangan tunggal. Ya. Oke, kita lihat proyeksi pandangan majemuk. Jadi garis proyeksi selalu tegak lurus bidang proyeksi dan salah satu bidang diletakkan sejajar dengan bidang proyeksi. Jadi hanya terlihat satu muka atau dua dimensi untuk setiap gambar proyeksi. Jadi nanti yang kita gambar di kertas gambar kita itu hanya gambar berupa gambar dua dimensi. Diperlukan 3 gambar proyeksi untuk menggambarkan suatu objek. Jadi supaya orang mengerti atau paham apa yang kita gambar atau objek yang kita gambar, minimal nanti kita butuh 3 gambar proyeksi. Itu biasanya berupa pandangan depan, atas, kiri, atau kanan. Jadi ini proyeksi pandangan majemuk disebut juga dengan istilah proyeksi ortogonal. Sekarang kita lihat proyeksi ortogonal. Jadi pengertiannya, gambar proyeksi yang bidang proyeksi mempunyai sudut tegak lurus terhadap proyektor, dan proyektor tersebut saling sejajar satu sama lain. Jadi dalam proyeksi ortogonal nanti kita kenal istilahnya ada proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Jadi kalau proyeksi Eropa itu disebut juga dengan proyeksi kuadran pertama istilahnya, dan proyeksi Amerika itu disebut juga dengan istilah proyeksi kuadran ketiga. Jadi untuk bagaimana menggambarkan proyeksi ortogonal ini, jadi kalau kita lihat ini sebuah balok katakan, jadi di sini proyektor kita ya, jadi sudut pandang kita di sini, maka nanti yang kelihatan, jadi bagian yang kelihatan di sini, jadi posisinya ini proyektor itu harus sejajar ya. Sejajar, bidang proyektor kita ini tegak lurus, ini sejajar. Jadi nanti kelihatan hanya satu sisi atau satu muka saja. Ini proyeksi yang pertama, kita lihat proyeksi Eropa. Jadi gambarnya, biasanya kalau di gambar teknik ya, di kepala gambarnya nanti dicantumkan simbol dari proyeksi Eropa, bentuknya seperti ini. Jadi lingkarannya sebelah kanan, nanti trapesiumnya itu di sebelah kiri. Disebut juga proyeksi sudut pertama atau proyeksi kuadran pertama. Jadi kita menempatkan bidang proyeksi di belakang objek. Cara proyeksi yang letak bidangnya terbalik dengan arah pandangannya. Jadi kata kuncinya di sini, cara proyeksi yang letak bidangnya terbalik dengan arah pandangannya. Jadi letaknya saja ya. Jadi peletakannya saja itu berbanding terbalik dengan arah pandangannya. Bentuk dan ininya itu sama, cuma letaknya penempatannya saja. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi contoh proyeksi Eropa ya. Jadi ini objek atau benda yang kita gambar. Kalau kita lihat di sini bagian depan ini kita simbolnya A, bagian samping kanan D, bagian samping kiri C, bagian atas B, bagian bawah E, dan pandangan belakang itu kita kasih simbol F. Jadi bagaimana bentuk ininya? Jadi kalau kita buat dalam satu kotak bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau di proyeksi Eropa pandangan depannya tetap ya ditaruhnya di ininya, nggak berubah. Terus pandangan samping kanan, jadi kita pandangan samping kanan nanti diletakkannya itu di sebelah kiri, gitu ya. Jadi samping kanan sebelah sini, misalkan letakkannya itu di sebelah kiri. Tapi kita tetap melihatnya dari kanan, itu harus diingat ya. Jadi nggak berubah posisi pandangannya itu nggak berubah, cuma peletakannya saja. Begitupun pandangan samping kiri kita letakkan di sebelah kanan. Terus pandangan atas kita letakkan di bawah, pandangan bawah kita letakkan di atas. Pandangan depan dan belakangnya sama, ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita susun ya, supaya penyusunan ini sebenarnya memudahkan kita nanti. Jadi dalam gambar teknik, penyusunan ini memudahkan kita untuk menarik garis. Sebenarnya kan ini tarik satu garis. Jadi kalau kita lihat dapat pandangan depan, nanti bisa kita tarik garis.
ya kita bisa dapatkan pandangan yang lain. Jadi tinggi dan dimensinya itu sama, jadi memudahkan nanti dalam gambar. Jadi pandangan depan kita taruh di tengah sini. Selanjutnya pandangan samping kanan kita taruh di sebelah kiri. Ini yang D ya, lihat ininya simbolnya D. Terus yang C, pandangan samping kiri kita letakkan di kanan. Pandangan atas kita letakkan di bawah. Lihat garisnya ya, garisnya nyata semua. Kalau pandangan bawah kita letakkan di atas. Ini lihat garisnya berputus-putus. Pandangan belakang kita letakkan di sebelah pandangan samping kiri. Sini ya. Ini lihat garisnya putus-putus ya. Ini proyeksi Eropa. Bagaimana dengan proyeksi Amerika? Jadi proyeksi Amerika dari segi lambangnya beda ya. Tadi kalau proyeksi Eropa lingkarannya di sebelah kanan, sedangkan proyeksi Amerika lingkarannya sebelah kiri, trapesiumnya yang sebelah kanan. Ini lambangnya. Jadi kalau kalian menggambar, nanti lihat kepala gambarnya dulu, selalu orang mencantumkan kita menganut proyeksi yang mana. Disebut juga proyeksi sudut ketiga atau proyeksi kuadran ketiga. Kita menempatkan bidang proyeksi atau bidang gambar di antara mata dan objek. Cara proyeksi yang letak bidangnya sama dengan arah pandangannya. Jadi ini tadi beda antara proyeksi Amerika dan Eropa itu di sini. Kalau proyeksi Eropa, cara proyeksi yang letak bidangnya berbeda dengan arah pandangannya. Kalau proyeksi Amerika itu sama. Oke, kita lihat bentuknya. Jadi ini dengan objek yang sama ya. Jadi ini saya bikinkan cara melihatnya seperti apa. Jadi kalau kita menggunakan proyeksi ortogonal atau pandangan majemuk, ya kita menempatkan seolah-olah kita melihat dari masing-masing sisinya ya. Jadi dari depan, nanti kita lihat di depan, samping kanan kita lihat kanan, atas seolah kita melihat mata kita itu dari atas. Jadi ini pandangan depan, ini yang A, ini yang D, ini pandangan samping kanan, yang B ini pandangan atas. Jadi sama dengan yang tadi bukaannya, kalau kita lihat pandangan A ini tetap di tengah ya, depan, pandangan D samping kanan, ini taruh di kanan, beda dengan Eropa ya, kanan ini ditaruh di kiri. Ini bentuknya sama, jadi kalau nanti kita bandingkan bentuknya seperti apa, ini akan sama, persis sama, cuma penempatannya saja berbeda. Jadi kalau proyeksi Amerika kita lihat dari atas ya bentuknya seperti ini. Jadi yang kita gambar itu yang garis yang kelihatan saja. Ini ya. Ini yang kelihatan, yang nggak kelihatan nanti kita gambar dengan garis dia ada tapi nggak terlihat, itu kita gambar dengan garis putus-putus seperti gambar pandangan samping kiri ya. Sisi ininya nggak kelihatan, sisi samping ini nggak kelihatan, kita gambar dengan garis putus-putus seperti itu. Oke, sekarang kita bandingkan antara kedua proyeksi ini. Jadi perbandingan kedua proyeksi bisa kalian lihat di sini. Ini proyeksi Amerika dan ini proyeksi Eropa di objek yang kita gambar. Jadi ini gambarnya E, A, D, C, B, dan F gitu ya. Di A, kita taruh di yang paling gampang kita kalian bikin dulu proyeksi Amerikanya, baru nanti di proyeksi Eropanya setelah itu. Jadi kita tinggal memindahkan posisinya saja. Jadi kalau proyeksi Amerika seperti ini, depan, ini Eropa sama ya. Kanan di proyeksi Amerika, di proyeksi Eropa itu ditaruh di kiri. Nih, kalian lihat bentuknya sama, tidak ada perbedaan, cuma penempatannya saja yang berbeda. Kiri di proyeksi Amerika, kita taruh di kanan di proyeksi Eropa. Bentuknya sama, persis sama. Itu pun atas di proyeksi Amerika, kita taruh di bawah. Nih, bentuknya sama, garis yang nyata sama garis putus-putusnya sama semua. Oke, begitupun pandangan belakang. Ya, jadi itu penjelasan singkat mengenai proyeksi ortogonal yang mana di dalamnya terdapat proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Oke, terima kasih.